Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surah Al-Kafirun, perlu kiranya kita untuk mengetahui apa itu surah Al-Kafirun. Nah, surah Al-Kafirun ini merupakan surah ke-109 yang terdiri dari 6 ayat dan merupakan surah Makkiyah. Nah, surah Al-Kafirun ini memiliki keutamaan diantaranya. Yang pertama, sering dipakai oleh Rasul di dalam sholat-sholat sunnahnya. Sebuah hadis meriwayatkan bahwa ketika Rasul selesai tawaf, Rasul sholat 2 rakaat di belakang makam Nabi Ibrahim dan beliau membacakan surah ini. Beliau membacakan surah Al-Kafirun dengan surah Al-Ikhlas, gitu ya, 2 rakaat surat Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Nah, lalu hadis lain juga mengatakan bahwa ketika Rasulullah selesai Rasulullah ketika sholat fajar, gitu ya, sholat sunnah subuh, beliau juga membacakan surat ini. Beliau membacakan surah Al-Kafirun, lagi-lagi disertai oleh surah Al-Ikhlas. Nah, itu diantara keutamaan-keutamaan surah Al-Kafirun. Selanjutnya, surah Al-Kafirun ini merupakan surah yang memiliki asbabun nuzul. Jadi ada sebab musabab diturunkannya surah ini, seperti itu. Nah, asbabun nuzulnya ketika Rasulullah mulai berdakwah secara terang-terangan, gitu ya. Nah, maka dikatakan bahwa kaum kafir Quraisy, gitu ya, kaum kafir Quraisy merasa terancam, mungkin ya, merasa gelisah dengan terang-terangannya dakwah Rasulullah. Jadi mereka menyusun siasat untuk menghentikan dakwah Rasulullah, hingga pada suatu ketika sekelompok kaum kafir Quraisy mendatangi Rasulullah. Lalu beliau datang dengan membawakan 3 tawaran untuk Rasulullah. Mereka mengatakan, "Ya Muhammad, kami tahu kita ini memang beda, tapi janganlah perbedaan ini menjadi perselisihan di antara kami. Mari kita berdamai. Aku menyediakan sesuatu untukmu. Yang pertama, aku menyediakan harta." Nah, harta tahta wanita, nih ya, 3 hal ini yang ditawarkan oleh mereka. Harta tahta wanita. Harta, jika engkau menginginkan kekayaan, maka aku akan carikan harta agar engkau menjadi orang yang paling kaya di Mekah. Seperti itu. Nah, lalu yang kedua, kami memberikan kekuasaan kepadamu. Jika engkau ingin menjadi penguasa, engkau akan menjadi pemimpin kami, gitu. Maka engkau memiliki kedudukan yang tinggi. Nah, lalu yang ketiga, jika engkau menginginkan perempuan, silahkan nikahi wanita mana saja. Di sini banyak perempuan cantik, ada mau gadis mau janda, silahkan, engkau bebas memilih. Seperti itu. Nah, lalu setelah Rasul menolak, gitu ya. Setelah mereka menawarkan 3 hal tadi, Rasul menolaknya. Nah, lalu beberapa waktu kemudian, si orang kafir Quraisy ini tidak menyerah, gitu ya. Tidak menyerah, lalu mereka menawarkan hal yang lebih halus, gitu ya. Nah, memang kedatangan mereka ini tidak disertai dengan amarah, gitu, pemberontakan atau apa. Mereka ini datang secara halus, gitu ya, berbicara lembut, gitu ya, seolah bahwa mereka ini kerabat dekat, gitu ya, berbicara bersama kerabat dekat, seperti itu. Nah, lalu setelah itu mereka menawarkan hal yang lebih halus, yaitu mereka berkata, "Wahai Muhammad, jika engkau tidak menginginkan 3 hal itu, yang tadi harta tahta wanita, maka aku berkompromi, gitu, dengan engkau bahwa kita berdamai saja dengan cara engkau menyembah Tuhan kami selama 1 tahun dan kami akan menyembah Tuhanmu selama 1 tahun pula." Jadi bergantian, gitu ya, keinginan mereka bergantian. Rasul menyembah berhala-berhala mereka selama 1 tahun, lalu mereka juga menyembah menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala selama 1 tahun juga. Nah, dengan bijaknya Rasul menjawab apa? Nah, inilah diturunkannya surah Al-Kafirun. Nah, sekarang kita mulai masuk kepada tafsir surah Al-Kafirun.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ayyuhal kafirun. Nah, ini Rasul menjawab ini kepada mereka. Qul ya ayyuhal kafirun. Qul, katakanlah hai Muhammad, ya kata Allah. Wahai orang-orang kafir. Nah, ini sapaan kepada kaum kafir Quraisy. Nah, walaupun asbabun nuzulnya ini ditujukan kepada mereka, tapi ini bermakna umum gitu ya, bermakna luas untuk masih bisa kita kita pakai di masa sekarang juga gitu. Jadi kita masih dapat mengambil ibrah gitu ya, manfaat, dapat mengambil pelajaran dari surah Al-Kafirun ini. Terlepas dari asbabun nuzulnya. Katakan, hai orang-orang kafir, wahai orang-orang kafir, kaum kafir Quraisy itu. Nah, ayat yang kedua, la a'budu ma ta'budun. Apa artinya? Aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah, yaitu berhala-berhala. Jadi sampai kapanpun gitu ya, di masa yang akan datang pun Rasulullah tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan yang mereka sembah, yaitu berhala-berhala. Ayat yang ketiga, wala antum a'biduna ma a'bud. Dan kamu bukan penyembah apa yang aku sembah. Jadi sampai kapanpun juga mereka tidak akan pernah mau untuk beriman, tidak akan pernah mau untuk menyembah Allah. Itu hanya sebuah tipu daya agar Rasul mau mengikuti apa yang mereka katakan. Seperti itu. Dan aku tidak, ayat yang keempat, wala ana 'abidum ma 'abadtum. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah. Nah, ini artinya juga untuk di masa yang akan datang, bahwa Rasulullah tidak akan pernah mau menyembah Tuhan-Tuhan mereka. Suatu riwayat menjelaskan, sekalipun katanya matahari di tangan kanan dan bulan di tangan kiri, maka Rasul tidak akan pernah menghentikan dakwahnya, tidak akan pernah menyembah Tuhan-Tuhan mereka, seperti itu. Nah, lalu yang kelima, ayat kelima, wala antum 'abiduna ma a'bud. Nah, ini merupakan pengulangan ya, penegasan, dan kamu tidak pernah pula menjadi penyembah apa yang aku sembah, yaitu tadi, mereka tidak akan pernah mau menyembah Allah, dan mereka hanya menginginkan bahwa Rasul mengikuti mereka saja gitu, mereka tidak mau beriman sebenarnya, seperti itu. Nah, lalu yang keenam, lakum dinukum waliyadi. Untukmu agamamu dan untukku agamamu. Artinya di sini untukmu agamamu. Maka Rasul berlepas diri dari kekafiran mereka. Ya silahkan kamu kafir, silahkan, tapi jangan ajak-ajak saya gitu. Makanya kalau bisa dikatakan, dibahasakan sekarang seperti itu. Aku berlepas dari semua kemusyrikan yang kalian lakukan, dan bagiku agamaku, ya agamaku untukku gitu, Islam. Tidak akan pernah mengikuti agama mereka sampai kapanpun. Nah, sedikit nyambung ya, bahwa setelah turun ayat itu, para orang kafir Quraisy ini tidak berhenti untuk merayu Rasulullah. Mereka menawarkan untuk lebih halus lagi, ya Rasul, kalau tidak mau menyembah selama 1 tahun, ya sudah, engkau elus saja kepala berhala kami, kepala Tuhan kami gitu, elus saja. Nah, lalu Allah itu menurunkan surah Al-Isra ayat 73 sampai 75. Ini merupakan penegasan dari Allah kepada Rasul bahwa hampir saja saat itu Rasul berpaling gitu ya. Nah, mereka kaum kafir Quraisy ini selalu berusaha untuk memalingkan umat muslim, memalingkan umat mukmin ini dari imannya gitu. Jadi akidahnya itu digoyahkan terus gitu. Bagaimana caranya untuk kita mau mengikuti mereka, begitu siasatnya orang kafir itu, seperti itu ya, selalu seperti itu. Nah, pada saat ini juga kita merasakan bahwa kita selalu misalkan nih dalam pekerjaan Natal, pasti si orang-orang misalkan SPG nih selalu disuruh buat pakai atribut mereka, padahal itu sama sekali tidak boleh. Di dalam akidah itu, kalau misalkan hitam putihnya itu jelas gitu, jadi batasannya itu jelas, nggak ada abu-abu. Kalau mau hitam ya hitam, mau putih ya putih. Jadi tidak ada pencampuran antara yang hak dan yang batil, baik-baik ya buruk-buruk, begitu. Akidah itu seperti itu. Jadi kita harus tegas dalam memegang akidah kita. Nah, begitupun di dalam toleransi ya, ini berkaitan dengan toleransi. Toleransi boleh menghormati, memberi makan atau apa boleh, tapi jangan sampai kita ikut-ikutan dalam urusan ibadah mereka. Agamamu
untukmu agamamu dan untuk agamaku gitu ya, masing-masing aja. Kita tidak mengganggu, kita menghormati tapi tidak mengganggu, begitupun sebaliknya. Toleransi dalam batasan-batasan yang ditentukan oleh Allah gitu ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Pesan dari surah Al-Kafirun ini adalah kita berlepas dari segala kekafiran orang-orang kafir gitu ya. Kita berlepas diri dari itu semua, kita berlepas diri dari kemusyrikan mereka, kita menjalankan ibadah masing-masing, dan semoga Allah selalu memberikan hidayah kepada orang-orang non-muslim untuk bisa masuk Islam dan kembali kepada jalan yang benar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.